sebelah. Kemudian muncul postingan seperti ini. Dikatakan bahwa istana mereka itu didirikan di abad ke-15. Mereka menuliskan di sana di abad ke-15, sementara Pagaruyung di abad ke-17. Jadi secara implisit mereka ingin mengatakan ke dunia kalau istana Pagaruyung inilah yang meniru arsitektur dari kesultanan mereka. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video. Salah satunya ada orang Indonesia yang menanggapi postingan dari Malaysia yang coba membolak-balikan fakta asal-usul dari suku Minang, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu. Iya nih, di Malaysia itu memang banyak orang Minangkabau, keturunan Minang, terutama di Negeri Sembilan kan. Tapi bisa bikin bukan berarti dia yang punya, dia yang pencetusnya. Kita kan bicara asal usul nih, sama kayak Gikon ya. Orang Arab lah banyak tinggal di Indonesia, berketurunan di sini. Sebelum Indonesia merdeka, Arab sudah masuk, ya kan? Bawa makanan lah dia kan ke sini. Tapi pernah nggak orang Indonesia mengklaim mengatakan bahwa shawarma itu makanan Indonesia? Nggak pernah kan? Tetap itu dikatakan, oh, aku makanan Arab mah gitu. Shawarma aku makanan Arab gitu. Sama kayak Giko. Pizza itu asalnya Itali, tapi outletnya itu banyak di Amerika dan tersebar di seluruh dunia. Tapi sekalipun orang Amerika tak pernah mengatakan itu makanannya, tetap itu makanan Italia. Gitu ya kalau orang-orang beradab nih, kalau bangsa-bangsa beradab kayak gitu, tahu mana yang miliknya, mana yang bukan. Dan kalau orang Malaysia ini, orang Negeri Sembilan ini memang benar menghargai moyangnya Minangkabau sebagai moyangnya, pastilah dia nggak berani mengatakan bahwa ini makanan Malaysia. Pasti dia mengatakan, oh ini makanan Minang, makanan Minangkabau. Setidaknya dia bilang begitu gitu. Kalau nggak mau ngakui Indonesia, oke lah, tapi setidaknya dia bilang, oh ini makanan Minang ini gitu. Kalau dia memang menghargai moyangnya. Dan tambah lagi, rendang itu kan alah menjadi ikon negara, identitas sebuah negara, sama lah kayak pizza. Kemudian pizza tiba-tiba diklaim sama Spanyol, negara tetangganya, ribut nggak tuh kira-kira? Sedangkan Turki aja dengan Yunani nih baku hantam gara-gara baklava. Tahu nih, itu salah satu penyebabnya adalah baklava. Selain penyebab-penyebab yang lain ya, itu. Kecuali kalau kini ku inyo mengklaim godok pisang, lapek pisang nyo klaim makanan receh yang bukan merupakan identitas sebuah negara. Pisang godok, suruh ngeklaim. Nggak masalah lo doh. Guys, saya menemukan satu postingan yang membuat saya cukup kaget. Silahkan Anda nilai sendiri. Postingan ini saya temukan di fanpage wilayah ASEAN ya, khusus negara-negara ASEAN, di mana adminnya itu terdiri dari berbagai negara ASEAN, termasuk juga Vietnam dan Thailand. Nah, saya menemukan postingan ini. Dalam postingan ini seolah-olah mengatakan ke kita bahwa apa yang ada di Indonesia ada juga di tetangga sebelah. Kalau menurut saya ini nggak ada mirip-miripnya, kecuali yang paling bawah ini. Mereka menyebutnya Pagaruyung Sultanate, Kesultanan Pagaruyung. Sementara kami orang Minang menyebutnya ini Kerajaan Pagaruyung. Otomatis yang membuat postingan ini adalah tetangga sebelah. Kemudian muncul postingan seperti ini. Dikatakan bahwa istana mereka itu didirikan di abad ke-15. Mereka menuliskan di sana di abad ke-15, sementara Pagaruyung di abad ke-17. Jadi secara implisit mereka ingin mengatakan ke dunia kalau istana Pagaruyung inilah yang meniru arsitektur dari kesultanan mereka. Sementara faktanya Pagaruyung itu berdiri sejak abad ke-13. Itu kerajaan Pagaruyungnya, belum lagi desain rumah gadang ini belum terdeteksi kapan munculnya. Boleh jadi dia sudah ada sejak kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum Pagaruyung. Tak lama kemudian muncullah postingan tandingan yang dikeluarkan oleh admin dari Vietnam yang menegaskan di sana bahwa istana mereka itu adalah hoax yang asli dan ori itu ada berada di Indonesia dari Minangkabau. Sepertinya Vietnam ini sangat paham perseteruan antara kita dengan kabupaten sebelah. Jadi bukan rendang dan taring piring saja yang akan diklaim, sepertinya sudah menarget
ke arsitektur rumah gadang dengan cara memutarbalikkan fakta, kalau bisa bikin manuskrip palsu, buku palsu untuk menguatkan argumen mereka nanti di UNESCO. Sepertinya mereka terus bergerak di bawah tanah untuk mengklaim-klaim yang ada di Indonesia. Ingat, propaganda postingan-postingan seperti ini kalau dilancarkan secara bersamaan dan terus-menerus bakalan menjadi sebuah fakta. Jadi kalau orang Minang tidak hati-hati, tidak waspada, para budayawan Indonesia tidak waspada, semuanya bakalan hilang. Berakit batang pisang melintasi Laut Selat Melaka. Minangkabau ni adalah berasal daripada orang Minangkabau daripada seberang datang ke sini tahun 1877. Dia sepasang suami isteri berakit batang pisang melintasi Laut Selat Melaka. Jadi bermula sampai ke Beranang, kebetulan masa itu adalah banjir. Apabila banjir, dia berenang melintasi kampung. Itu dinamakan Beranang. Disebabkan dia adalah berasal dari orang Minang, maka dirokanya kampung dia terus diletaknya Kampung Minangkabau dan diberi nama Sesapan Batu Minangkabau. Jadi bergele-gele lah tahun ke tahun, banyaknya orang Minang datang, pulang alik, ulang alik, maka ramailah orang Minang di kampung ni. Sampailah sekarang masih ada dinamakan pendatang asing. Memang keturunan orang Minang. Pernah saya buat kajian yang 7 keturunan pun ada berasal nenek moyang dia, cucu cicit dia mengulang datang ke Malaysia, ke Minangkabau, Kampung Sesapan Minangkabau. Itulah asalnya Kampung Minangkabau, diberi Kampung Minangkabau asalnya. Di kampung ini seramai 488 orang, tak kira pendatang asing sama ada Bangla ataupun Indonesia, yang ada penduduk di kampung sebanyak itu. Majoriti boleh kata 95% semua orang Minang. Orang Minang ni banyak suku. Suku dia ada 23. Dia kalau mengikut dari jalur orang Minang, dari Bunuh Kanduang, lahir tahun 1314, berasal di Gunung Singalang dan Bukit Merapi, di Lurah Setumpu Abanang, di Bukit Seguntang-Guntang, maka lahirnya Bunuh Kanduang, maka berkembanglah anak orang Minang sampai sekarang. Raja pertama Negeri Sembilan ni bukanlah asalnya daripada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia lah. Dia asalnya daripada Sumatera, Indonesia. Ataupun spesifik nama tempatnya adalah di Pagaruyung. Semuanya cerita tu dikisahkan dekat sini. Jom tengok di sini. Ni kisah dia. Bagaimana bermulanya sistem beraja di Negeri Sembilan. Okey, kisahnya macam ni tau. Sebelum adanya raja dekat Negeri Sembilan ni, diorang ni duduk di bawah naungan Raja Melaka. Tapi itulah berlakunya sedikit masalah waktu tu. Pembesar-pembesar dekat Negeri Sembilan minta dekat raja untuk jemput Raja Melewar, nama dia. Raja Melewar tu dekat mana? Dekat Pagaruyung, Sumatera lah. Jadi diorang pergilah dekat Pagaruyung, bawa Raja Melewar datang ke sini, jadilah Raja Negeri Sembilan yang pertama. Kemah. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video. Salah satunya ada cewek Indonesia asli Minang yang menanggapi satu postingan dari Malaysia yang ingin membolak-balikan asal-usul suku Minangkabau. Dan ini adalah satu propaganda di belakang layar tentunya. Dan ini kalau dibiarkan, bener apa kata cewek Minangkabau tadi ya, bahwasanya ini bisa menyebabkan pembolak-balikan fakta yang sebenarnya. Nantinya Malaysia bisa mengeklaim kalau Minangkabau ataupun suku Minangkabau itu asal-usulnya dari Malaysia. Dan tentunya Malaysia pun mungkin berambisi untuk bisa mendaftarkan apa yang berhubungan dengan Minangkabau ke UNESCO. Itu sudah pasti. Dengan propaganda yang demikian ini, jelas Malaysia ingin membolak-balikan fakta agar Malaysia bisa dibilang mempunyai satu peradaban yang besar. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.